Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita melanjutkan materi aplikasi turunan tentang nilai maksimum lokal dan nilai minimum lokal. Sebelumnya kita sudah belajar tentang nilai maksimum dan nilai minimum. Kalau untuk nilai maksimum dan minimum di awal itu kita bicara nilai maksimum secara global, nilai maksimum global dan nilai minimum global. Jadi, ketika yang dikatakan nilai maksimum dan nilai minimum tanpa ada kata lokal, berarti yang dimaksud adalah nilai maksimum global dan nilai minimum global. Jadi kalau menyatakan nilai maksimum lokal harus disebutkan nilai maksimum lokal, gitu ya. Kita mulai dari definisi. Andaikan S merupakan domain dari suatu fungsi f yang mengandung c, maka Fc merupakan nilai maksimum lokal dari f jika terdapat sebuah interval AB yang berisi c, sehingga Fc adalah nilai maksimum daripada f pada interval AB irisan S. Jadi S di sini merupakan domain dari f. S-nya ini merupakan domain keseluruhan dan AB merupakan irisan dari S. Jadi cuplikan dari domain S tadi. Dan C berada pada interval AB. Fc merupakan nilai maksimum lokal dari F jika terdapat sebuah interval AB yang berisi C, sehingga Fc nanti merupakan nilai maksimum dari F pada interval AB irisan S, gitu ya. Terus Fc merupakan nilai minimum lokal dari F jika terdapat sebuah interval AB yang berisi C, sehingga Fc adalah nilai minimum dari F pada interval AB irisan S. Nah, jadi bisa membayangkan bahwa ada sebuah fungsi dengan interval tertentu. Misalkan interval awal itu S gitu ya. Terus dari interval awal S itu tadi diambil beberapa interval saja. Misalkan AB. Nah, AB di sini terletak di dalam S. Nah, gitu ya. Terus dan C ini letaknya di antara AB. Terdapat di dalam interval AB. Nah, dikatakan Fc merupakan nilai maksimum lokal jika Fc merupakan nilai maksimum dari F. Nah, di mana intervalnya tadi irisan antara AB dan S. Demikian pula untuk yang nilai minimum lokalnya. Berarti nanti Fc merupakan nilai minimum dari F pada interval AB irisan S. Terus yang ketiga, Fc merupakan nilai ekstrim lokal dari F jika merupakan nilai maksimum lokal atau nilai minimum lokal. Jadi ketika yang dikatakan nilai ekstrim lokal, berarti bayan kita nilai maksimum lokal dan nilai minimum lokal. Atau ya, kalau nilai ekstrim saja, berarti yang dimaksud nilai maksimum atau nilai minimum. Nah, itu yang dimaksud nilai maksimum global dan nilai minimum global. Untuk lebih jelasnya, kita lihat gambar berikut, nilai ekstrim global dan nilai ekstrim lokal. Di sini misalkan ada suatu grafik fungsi seperti ini. Di sini ada nilai maksimum global, ada nilai minimum global, ada nilai maksimum lokal, dan ada nilai minimum lokal, gitu ya. Coba perhatikan nilai maksimum global di sini. Nilai maksimum global merupakan nilai yang paling maksimum di antara yang lainnya, ya. Sedangkan nilai maksimum lokal, nilai maksimum hanya di sekitarnya saja. Nah, jadi kalau nilai maksimum global sudah pasti menjadi nilai maksimum lokal kalau di sekitarnya ya. Tapi kalau nilai maksimum lokal belum tentu menjadi nilai maksimum global. Gitu. Demikian pula untuk yang nilai minimum global. Nilai minimum global merupakan nilai yang paling minimum, paling kecil di antara nilai yang lainnya sepanjang fungsi domainnya. Sedangkan nilai minimum lokal ini nilai minimum hanya di sekitarnya saja. Jadi kalau global secara keseluruhan, kalau lokal itu di sekitarnya saja. Kita lanjutkan ke teorema uji turunan pertama. Andaikan F kontinu pada selang terbuka AB yang memuat titik kritis C. Masih ingat ya titik kritis? Titik kritis dapat berupa apa? Titik stasioner, terus titik ujung, dan titik singular.
Yang pertama, jika f aksen X lebih besar 0 untuk semua X dalam interval AC dan f aksen X kurang dari 0 untuk semua X dalam interval CB, maka FC adalah nilai maksimum lokal F. Ini dari uji turunan pertama. Berarti mencarinya dari sebuah gradien garis, gitu ya. Nanti akan ada gambarnya untuk lebih memudahkan dalam memahami. Yang kedua, jika f aksen X kurang dari 0 untuk semua X dalam interval AC dan f aksen X lebih besar 0 untuk semua X dalam interval CB, maka FC adalah nilai minimum lokal dari F. Nah, jika f aksen X bertanda sama pada kedua pihak, baik itu sama-sama positif ataupun sama-sama negatif, maka FC bukanlah nilai ekstrim lokal F. Nah, jadi kalau tandanya kedua pihak sama, maka tidak mempunyai nilai ekstrim lokal. Berarti tidak mempunyai nilai minimum lokal ataupun nilai maksimum lokal. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Di sini ada 3 grafik fungsi. Yang pertama yang paling kiri sendiri, di sana tandanya sama, turunan pertamanya sama, baik kurang dari C maupun lebih besar C, ya. Kemiringannya atau turunan pertamanya itu sama-sama positif. Nah, tadi sudah dikatakan di teorema uji turunan pertama bahwa ketika turunan pertamanya di kedua pihak itu sama, maka dia tidak mempunyai nilai ekstrim lokal. Jadi FC bukan nilai ekstrim lokal. Jadi bukan nilai maksimum ataupun nilai minimum, gitu ya. Terus untuk gambar yang kedua, yang tengah itu merupakan nilai maksimum lokal. Yang sebelum C kurang dari C itu fungsi naik. Nah, yang setelah C lebih besar C fungsi turun. Nah, maka FC dikatakan nilai maksimum lokal. Kalau nilai minimum lokal sebelum C ini fungsi turun, setelah itu fungsi naik. Nah, jadi FC di sini merupakan nilai minimum lokal. Paham ya? Kita lanjutkan ke contoh nomor 1. Tentukan nilai ekstrim lokal dari fx sama dengan x kuadrat negatif 6x plus 5 pada interval negatif tak hingga sampai tak hingga. Karena ini grafiknya fungsi kuadrat, jadi lebih mudah ya di gambarnya ya. Jadi saya sertakan gambarnya. Namun perlu diingat dan perlu diketahui bahwa untuk mencari nilai ekstrim lokal atau nilai ekstrim tanpa menggambar pun kita bisa, gitu ya. Tetapi untuk lebih mudah dalam memahami dan kita bisa membayangkan lebih real lagi, kalau fungsinya masih memungkinkan untuk digambar dengan mudah, tidak terlalu sulit, lebih baik digambar saja. Namun kalau untuk fungsi-fungsi yang kompleks, yang ditanya nilai ekstrim saja, cukup menggunakan teorema uji turunan, baik pertama maupun kedua. Nanti ada teorema uji turunan kedua juga. Di sini masih menggunakan teorema uji turunan yang pertama. Di sini karena menggunakan teorema uji turunan pertama, maka langkah pertama harus dicari turunan pertamanya. Turunan pertama dari fx sama dengan x kuadrat negatif 6x plus 5 adalah 2x negatif 6. Seperti biasa ya, menurunkannya sama dengan 2-nya dikeluarkan dikalikan x negatif 3. Di sini titik kritisnya x sama dengan 3. Nah, jadi ketika f aksen x sama dengan 0, jadi x-nya yang ini adalah 3. Titik kritis di sini lebih tepatnya apa? Titik stasioner. Dan karena f aksen x kurang dari 0 untuk x kurang dari 3, berarti kan f aksen x kurang dari 0 untuk x kurang dari 3. Dan f aksen x lebih besar 0 untuk x lebih besar 3. Maka diperoleh nilai minimum lokal pada f3, yaitu nilainya negatif 4. Perhatikan juga bahwa di sini f3 sama dengan negatif 4 menjadi nilai minimum lokal sekaligus nilai minimum global, ya. Karena di f3 itu nilainya paling minimum di antara fungsi-fungsi yang lainnya. Nilai-nilai x yang lainnya ya, titik. Semua titik pada negatif tak hingga sampai tak hingga di f3 lah yang paling minimum. Jadi dikatakan nilai minimum lokal maupun nilai minimum global, gitu ya. Karena yang ditanyakan
nilai ekstrim lokal, berarti kita menjawabnya F3 merupakan nilai minimum lokal. Masuk ke teorema uji turunan kedua. Andaikan F aksen dan F double aksen ada, berarti ini kontinu ya, ada pada setiap titik selang terbuka AB yang memuat C, dan F aksen C turunan pertama ketika X sama dengan C sama dengan 0. Jika turunan keduanya F double aksen C kurang dari 0, maka FC adalah nilai maksimum lokal F. Jadi jangan sampai terbalik ya. Ketika turunan kedua, ketika X sama dengan C kurang dari 0 atau negatif, maka FC merupakan nilai maksimum lokal. Namun, ketika turunan kedua, ketika X sama dengan C lebih besar 0, maka FC merupakan nilai minimum lokal. Nah, jadi ketika negatif turunan keduanya, ketika X sama dengan C negatif, maka FC merupakan nilai maksimum lokal. Tapi kalau positif, maka nilai minimum lokal. Nah, kita coba contoh kedua. Contoh kedua dibuat sama dengan contoh yang pertama persoalannya, cuma di sini saya menggunakan teorema uji turunan kedua. Tadi kan menggunakan uji turunan pertama. Jadi solusinya menggunakan uji turunan kedua, kita cari turunan pertamanya dulu, baru dicari turunan kedua. Didapat turunan keduanya sama dengan 2. Turunan kedua karena terus dicari titik kritisnya berapa ini? Titik kritisnya di X sama dengan 3 ya. Karena titik kritisnya di X sama dengan 3, dicari turunan pertamanya. Nah, F aksen 3 sama dengan berapa? 0. Dan F double aksen ketika X sama dengan 3 lebih besar 0. Nah, kalau lebih besar 0 tadi apa? Nilai minimum lokal. Nah, ya. Paham ya, jangan sampai terbalik. Kalau seandainya kurang dari 0 berarti nilai maksimum lokal. Kalau di sini yang ditanyakan nilai ekstrim lokal, berarti di sini jawabannya nilai minimum lokal atau maksimum lokal harus disertakan. Ke contoh nomor 3. Tentukan nilai ekstrim lokal dari fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 negatif x kuadrat negatif 3x plus 4 dengan menggunakan uji turunan kedua. Jadi saya cari turunan pertamanya dulu, kita cari bersama-sama, didapat x kuadrat negatif 2x negatif 3. Bisa difaktorkan x plus 1 dikalikan x negatif 3. Sehingga didapat titik kritis x sama dengan negatif 1 dan x sama dengan 3. Terus dicari turunan keduanya sama dengan 2x negatif 2, gitu ya. Paham ya? Bisa ya semuanya ya, mencari turunan pertama dan mencari turunan kedua. Coba perhatikan di sini titik kritisnya negatif 1 dan 3. Di sini F aksen negatif 1 dan F aksen 3 sama dengan 0. Nah, maka dengan menggunakan uji turunan kedua dicari keduanya. F double aksen ketika X sama dengan negatif 1 sama F double aksen ketika X-nya sama dengan 3. Didapat negatif 4 dan 4. Maka berdasarkan teorema uji turunan kedua, ketika turunan keduanya negatif, maka disimpulkan bahwa itu letaknya nilai maksimum lokal. Jadi nilai maksimum lokal ketika F negatif 1, gitu ya. Ketika F negatif 1, berarti ketika X-nya sama dengan negatif 1. Terus nilai minimum lokalnya di F3, karena kalau turunan keduanya positif merupakan nilai minimum lokal. Saya harap paham ya. Kalau kurang paham nanti bisa ditanyakan. Mungkin itu saja untuk materi nilai maksimum lokal dan nilai minimum lokal. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.